Chapter 931, Half-Life. Kalau begitu langsung kembali dan katakan padanya bahwa putranya sangat aman dan dibesarkan untuk menjadi gemuk dan gemuk sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kedamaian pikiran adalah itu. Adapun untuk pertemuan, hehehe. Kurasa itu tidak perlu. Berpikir sedikit, Baili Jingwei tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, menyesap teh harum, menatap Sangguan Yulin, dan membuat suara pelan. Ketika Sangguan Fei Yun mendengarnya, dia melambaikan tangannya dengan ceroboh dan mencibir, itu saja, kamu kembali saja dan katakan padanya, apakah dia memiliki mata yang panjang. Mengetahui bahwa kamu benar-benar belum melihat kelinci kecil itu, jika itu sangat mudah, itu mudah. Tanpa sadar, Sangguan Yulin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anda juga tahu bahwa Gu Yifan sama baiknya dengan monyet, bagaimana ia bisa tertipu begitu mudah? Sebelum dia datang, dia mengatakan kepada saya bahwa dia dan putranya memiliki kode rahasia pada hari kerja, dan aku harus melihat bocah itu secara pribadi, menghadapinya dengan kode rahasia. Dan membawanya kembali sebelum dia mempercayainya, kalau tidak, dia akan berpikir bahwa putranya sudah mati dan kesepakatan itu sepenuhnya dibatalkan. Dan dia akan segera menyerahkan pedang kepada keluarga Sangguan dan kembali ke Dongzu bersama mereka. Tubuh tidak bisa tidak terkejut, Sangguan Fei Yun tidak bisa tidak terkejut. Apa, ada hal seperti itu? Bukankah itu sebabnya Anda harus melihat anak itu kali ini? Maksudnya, sayang, sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Sangguan Yulin juga merasa sangat malu. Bahkan, dia tidak akan pergi untuk melihat Ti Kuno jika bukan karena permintaan Zuofan. Lagi pula, di istana Fei Yun ini, ia juga sangat pemalu, dan ia tidak ingin tinggal sebentar. Terutama tinggal dengan pria kuat seperti Sangguan Fei Yun, dia selalu merasa tidak aman dan ingin melarikan diri dari sini. Sambil mengerutkan kening dalam, Sangguan Fei Yun menoleh untuk melihat ratusan mil garis lintang dan bujur di sampingnya, menanyakan maknanya. Tapi Baili Jingwei diam, tanpa sepatah kata pun, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Melihat adegan ini, Sangguan Yulin tidak bisa membantu tetapi bergidik di bawah hatinya, dan tiba-tiba merasakan rasa teror tiba-tiba melanda, berkata, Kamu tidak harus benar-benar membunuh anak itu, apa yang harus aku lakukan? Apakah Anda ingin pergi ke pedang langit? Ketika hantu kecil itu mati, Gu Yifan tidak mendapat berita di sana, transaksi dibatalkan, Anda tidak mendapatkan pedang langit, tubuh saya juga mati, Anda. Bagaimana Anda bisa membunuh hantu kecil? Bahkan jika kamu mati, kamu harus menunggu sampai Excalibur ada di tanganmu. Perdana Menteri Baili, kamu adalah orang yang baik, jadi mengapa? Diam, namun, dia tidak menunggu kata-kata paniknya selesai. Minuman dingin tiba-tiba berdering. Sangguan Fei Yun menatapnya dengan keras dan memarahi, jangan berteriak pada ibunya, anak itu belum mati. Tidak mati. Maka Anda hanya memiliki ibu mertua, mengerutkan kening, biarkan orang tua itu melihat betapa memalukannya setan kecil itu, dan menakuti orang tua itu. Saya pikir saya akan melihat mayat, panggil. Setelah napas panjang keruh, Sangguan Yulin akhirnya melepaskan hatinya, dan kemudian memandang mereka dengan ekspresi takjub, menunggu jawaban mereka. Perlahan-lahan meliriknya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk pelan, oke, biarkan aku membawamu untuk melihat setan kecil. Tapi, bisakah kau bertanya sepatah kata pun dari mulutnya? Ayo, itu tergantung karaktermu. Apa maksudmu? Kau menjatuhkan hukuman mati dan memukulinya sampai mati. Kau bahkan tidak bisa bicara? Tiba-tiba, Sangguan Yulin terkejut. Kemudian, melihat Sangguan Fei Yun, mereka menunjukkan ketakutan yang bahkan lebih menakutkan. Kelompok binatang buas ini bahkan tidak membiarkan anak pergi, itu terlalu kejam. Meskipun Sangguan Yulin sendiri bukan burung yang baik, tetapi juga tidak bisa melihat tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara umum, dia adalah anak yang terkenal dan berharga, dengan rahmat dan garis bawah tertentu. Tidak peduli seberapa buruk, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang terlalu brutal. Tetapi orang-orang ini, seolah-olah dia bisa melihat apa yang dia pikirkan, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan kemarahan dan berteriak, mata seperti apa kamu? Benar-benar berpikir bahwa kita akan ke anak laki-laki itu? Apalagi dengan kekuatan aneh anak laki-laki itu dapat dianggap sebagai anak kecil. Apakah itu? Oke, Tuan Sangguan akan mengikuti kita. Sangguan Yulin bingung. Tetapi Baili Jingwei sudah menyela, dan kemudian berdiri dan berjalan keluar. Sangguan Fei Yun dan King Sheng mengikuti dengan cermat. Sangguan Yulin menggaruk kepalanya dan bergegas untuk mengikuti. Jadi, sekelompok 4 orang, melewati paviliun dan paviliun Dao Xiao, datang ke sebuah bebatuan. Sangguan Fei Yun mencetak simpul di tangannya, bebatuan berdengung, gelombang ruang berfluktuasi.
dan kemudian perlahan-lahan menjauh, itu terbuka. Ada lubang hitam. Melangkah ke depan, jejak 4 orang berjalan menuruni gua, tetapi tiba-tiba menyala terang, berbaris satu persatu, dan ikan menembus ke dalamnya dan membentang jauh ke bagian bawah gua. 2 baris penjaga yang bertemu dengan penguasa Yuan Realm terdaftar di samping, 3 langkah dan 1 peluit, 5 langkah dan 1 tiang, dan mereka akan berdiri di sana. Menjaga keamanan gua ini seperti pilar surga. Lebih dari selusin orang, tetap dekat. Merasakan nafas yang kuat dan bergegas, Sangguan Yulin tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Ini adalah ruang bawah tanah rahasia dari rumah Fei Yun, benar-benar dijaga ketat. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa penjara bawah tanah yang begitu ketat itu benar-benar menggendong seorang anak? Dan dapat dilihat bahwa ratusan mil garis lintang dan bujur ini dan 2 raja pedang yang penting bagi anak ini, atau bagi Gu Yifan. Segera, keempatnya akhirnya sampai ke dasar penjara bawah tanah, tetapi tidak sepelam yang dibayangkan Sangguan Yulin, dan ada bau busuk dan batas-batas lembab di sudut. Kursi itu adalah Qinggian dari Tianshan. Kemewahan dan kemewahan yang tidak dapat dijelaskan, terutama tempat tidur berukir besar, sangat jernih, dan batu giok diukir menjadi kolom. Kesederhanaan dan konotasi hidup berdampingan. Apakah ini, bisakah dia dianggap penjara bawah tanah, dan perawatannya terlalu bagus? Sangguan Yulin bingung, dan Sangguan Fei Yun menepuk pundaknya dengan lembut, menunjuk ke anak pucat, mata tertutup yang terbaring di tempat tidur besar. Guci itu mendorong dan berkata, "Hei, anak yang ingin kau lihat ada di sana, kapan Lause memenjarakan anak itu?" Apakah itu Zuofan putranya? Tanpa diduga, Sangguan Yulin menatapnya dengan cermat, dan itu memang dia tidak bisa menahan perasaan bahagia, untungnya, dia tidak mati. Anak ketiga kecil, pada saat yang sama, di kota Fei Yun, di sudut gelap dekat istana, sesosok misterius duduk diam di bayangan gelap, menggenggam trik di tangannya, tetapi tiba-tiba membuka matanya. Matanya menyala, besar itu adalah keraguan Zuofan. Ternyata dia sudah memasuki kota Fei Yun, mengikuti di belakang Sangguan Yulin dan menyergap di samping. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, perut Sangguan Yulin, yang telah dibungkus oleh cacing darah dalam kelompok, perlahan-lahan surut, tetapi tiba-tiba menunjukkan sosok merah. Seperti ukuran kepalan tangan, penampilan bayi itu persis seperti bayi kelahiran Zuofan. Faktanya, Zuofan menyuntikkan begitu banyak ulat sutera darah ke dalam tubuh Sangguan Yulin, terutama untuk tidak mengancam untuk mengendalikannya, karena ada cara untuk mengancamnya. Cacing sutera darah hanya bisa menyiksa daging. Bagi mereka yang memiliki jiwa spiritual di atas dunia maya, ancamannya sangat berkurang. Jika kultivasi pria itu benar-benar buruk, jangan fisik, dan Anda tidak bisa membantunya. Zuofan menyuntikkan cacing sutera darah ke dalam tubuh Sangguan Yulin, terutama untuk menyembunyikan keberadaan bayi darah. Alasan mengapa Zuofan menjatuhkannya sebelum dia datang adalah untuk mencegahnya mengetahui berapa banyak barang yang dia masukkan ke tubuhnya ketika dia melakukan sesuatu. Bayi darah dihitung sebagai 1, ulat sutera darah dihitung sebagai 1, dan untuk mencegahnya mendeteksi keberadaan bayi darah, Zuofan juga memblokir 5 indera dan 6 indera. Namun, Sangguan Fei Yun hanya bisa mendeteksi ulat sutera darah, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Diperkirakan masih ada sesuatu seperti bayi darah. Dengan cara ini, Zuofan dapat menggunakan tubuh Sangguan Yulin untuk membantunya menemukan keberadaan Xiao Sanzi. Itu benar, semuanya sudah dipersiapkan sehingga ia dapat dengan cepat menemukan tempat Xiao Sanzi. Lagi pula, untuk menyelamatkan orang, perlu untuk menemukan nabi. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Zuofan menatap dengan cermat pada sosok kecil di tenda benang Miluo melalui mata bayi darah, dan merasakan rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya. Dan tinjunya juga membanting dengan ganas. Namun segera, dia melepaskan telapak tangannya dan menenangkan dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk latihan, dia harus menunggu. Di dalam gua, Sangguan Yulin perlahan-lahan mendatangi santong kuno dan memeriksa hidungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan menoleh untuk melihat Sangguan Fei Yun berkata, "Ada apa dengannya?" Kelebihan kehilangan darah, tubuh lemah. Tak berdaya memutar matanya. Sangguan Fei Yun keluar dengan ringan. Tanpa disadari, Sangguan Yulin melihat lagi, tetapi dia melihat lengan santong kuno yang terluka. Meskipun dia telah diperban untuk menghentikan pendarahan, masih ada darah yang keluar, perlahan mengalir ke lengan seukuran baskom di bawah tanah. Di kapal kecil, dalam sekejap mata, ada pot kecil. Tidak terkejut, Sangguan Yulin berkata dengan ngeri, "Kamu memberinya darah? Apa yang kamu lakukan?" Kentut. Tapi begitu dia mengatakan ini, Sangguan Fei Yun segera memarahi. Meskipun orang tua itu bukan orang baik, dia tidak akan begitu jahat.
Dia memberikan darah kepada seorang anak dan menyiksanya. Selain itu, aku bahkan tidak memberikan hukuman padanya. Bagaimana mungkin bisa memberinya darah lagi jika ruang latihan rahasia orang tua itu diberikan untuk menyembuhkannya? Apa, ini ruang latihanmu? Omong kosong, apakah ini seperti penjara bawah tanah? Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Sangguan Fei Yun menatap Sangguan Yulin dengan keras. Dan kemudian memandang ke Ti Kuno, mendesah tak berdaya, anak ini agak aneh. Setelah terluka serius oleh orang tua itu malam itu, orang tua itu mengira dia akan mengancamnya di masa depan. Bocah bernama Gu, biarkan Tuan Alkimia merawatnya. Tapi itu sangat aneh, tidak peduli obat apa yang digunakan, sulit untuk menghentikan pendarahannya. Jadi Anda ingin melihat anak ini? Orang tua itu ragu-ragu untuk sementara waktu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena, anak ini tidak mati sekarang, tetapi dia tidak jauh dari kematian. Jadi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menggunakannya untuk mengganti pedangnya. Alis tidak bisa membantu tetapi bergetar, Sangguan Yulin akhirnya mengerti segalanya. Tidak heran mereka hanya mendorong 3 dan 4, tetapi ternyata anak ini hanya memiliki setengah hidupnya di sini. Dia mengatakan bahwa setelah setengah bulan, dia akan mati. Gu Yifan ingin mengetahui hal semacam ini, lalu dia mengubah pedang kentut, dan dia harus langsung dimasukkan ke dalam pelukan keluarga Sangguan. Dan Zuo Fan dalam bayangan itu tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya dengan keras, hatinya terkejut, dan wajahnya tiba-tiba ditutupi dengan warna cemas dan tidak bisa dipahami. Luka Xiao Sanzi tidak bisa sembuh? Apa yang terjadi? Chapter 932, Strain Cord. Dia perlahan meletakkan tangannya di pergelangan tangan lembut Santong kuno, dan kemudian memandangi orang-orang dengan ratusan mil garis lintang dan bujur, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masih sama, luka-luka tubuh tidak berkurang, bahkan darah tidak bisa berhenti. Hidup, sayangnya, jika Anda terus seperti ini, itu benar-benar tidak bernyawa. Fei Yun Sword King, Anda menembak sangat keras pada waktu itu. Bagaimana ini bisa menyalahkanku? Dia mengangkat dagunya sedikit. Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi bersenandung, orang tua itu terluka ketika dia menembak. Dan itu secara alami sulit untuk pulih. Tetapi orang tua itu tidak segera menuntut hidupnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Siapa yang tahu mengapa dia begitu aneh, jika rata-rata orang baik-baik saja, hanya saja dia terluka parah, dan itu juga aneh. Sangguan Fei Yun merasa bingung untuk sementara waktu, dan alisnya berkerut. Baili Jingwei menatapnya dalam-dalam, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa tahu bagaimana harus tertawa. Oh, tidak ada apa-apa. Sejauh ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Kuncinya adalah bahwa sekarang Gu Yifan membutuhkan balasan dari putranya sebelum dia dapat menyelesaikan transaksi. Sekarang bagaimana dia menjawab? Atau, Sangguan, coba dulu, mungkin cinta ayah itu hebat. Apakah dia benar-benar membangunkannya? Dengan itu, Baili Jingwei menunjuk ke 3 tautan kuno, memandang Sangguan Yulin, dan tertawa terbahak-bahak. Oke, aku akan mencoba. Mengerutkan kening dalam-dalam, Sangguan Yulin juga ragu-ragu. Ini terkait dengan prospek masa depannya. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan balasan dari mulut setan kecil ini. Jika tidak, Gu Yifan berpikir bahwa putranya sudah mati dan membatalkan transaksi. Dia terbunuh dan kerusakannya hilang. Kuncinya adalah bahwa Gu Yifan, bocah itu, memecahkan tabung dan jatuh. Bagaimana jika dia benar-benar menjadi menantu dari rumah Sangguan? Yaner saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda jatuh ke tangan bocah ini? Aku tidak bisa berhenti berteriak di hatiku, dan mata Sangguan Yulin terkondensasi, dan Xiong Zeng buru-buru bergegas ke tepi tempat tidur 3 arah kuno. Dan kemudian dia tiba-tiba menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis, dengan lembut. Bahasa membujuk anak ketiga kecil, kamu bangun, aku dikirim oleh ayahmu untuk menjemputmu, kamu segera bangun. Tidak ada gerakan, dan putra ketiga berbaring diam-diam seperti mayat. Darah masih berdetak dan jatuh dari lengannya, tidak ada gerakan sama sekali. Melihat semua ini, Sangguan Yulin sangat cemas sehingga dia tidak bisa membantu menyeka keringat dari dahinya. Zuo Fan, yang menonton di sini dari jauh, juga menggelengkan alisnya dengan lembut, gelisah di bawah hatinya. Seberapa serius cedera Xiao Sanzi? Dia masih tidak tahu bahwa dia hanya bisa mengamatinya setelah dia diselamatkan. Namun sejauh ini, dari penampilan, seharusnya sangat berat, yang telah mempengaruhi kehidupan. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya dengan keras, tinjunya mengepal erat, tapi dia tidak berdaya untuk melepaskan. Brengsek, setan busuk, lebih baik kamu segera bangun dan ceritakan kode rahasia yang biasanya kamu dan ayahmu miliki, kalau tidak, Lao Zi akan diterima.
Sof tidak bekerja. Sangguan Yulin segera menjentikan lengannya, dan yang keras datang, menunjuk ke Ti kuno yang tenang dengan 3 wajah dan berteriak, tidak masalah bahwa Anda dan ayah hantu Anda yang sudah mati. Tetapi kehidupan Laozi masih tetap terlibat di dalamnya, jika ayah dan anakmu berani menyebabkan Lao Su kehilangan nyawanya. Iblis, sekarang kau masih setengah kehidupan. Percaya atau tidak, Lao Su akan membiarkanmu bahkan tidak memiliki setengah kehidupan ini. Tenang, sangat mematikan. Putra ketiga masih berbaring diam di sana, seolah-olah dia malaikat dari dunia, mengabaikan keluhan duniawi, dan berbaring begitu tenang, tanpa mengeluh, tanpa bertanya. Melihat adegan ini, Sangguan Yulin cemberut, tetapi dia tidak berdaya, dan pada saat yang sama hatinya sedih. Dia berpikir bahwa masalah terbesar untuk tugas ini adalah kesulitan mereka yang disebabkan oleh Bai Li Jingwei, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kaner terbesar ada di tangan bocah kentut ini. Anak ini tidak bangun, transaksi tidak dapat diselesaikan, semua orang di sini adalah pecundang. Terutama, dia adalah putra tertua Yulin, yang dia provokasi, dan mengapa dia datang ke pertempuran antara kedua belah pihak, bukan keluarga Sangguan dan Fei Yun Wangfu. Atau Fei Yun Wangfu dan Gu Yifan. Yang pertama agak terkait, setelah semua, apakah dia juga anggota keluarga Sangguan? Tapi dia dan Gu Yifan memiliki hubungan setengah sen. Mengapa bocah itu dan Bai Li Jingwei berurusan dengannya? Kesepakatan mereka putus, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan bukan dia yang memecahkannya, tetapi keluarga kecil bernama Gu menolak untuk bangun, dan itu rusak. Dan akar penyebabnya dikejar. Itu juga karena Sangguan Fei Yun terlalu berat untuk memecahkannya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi mengapa, 2 transaksi itu gagal, dan dia pada akhirnya adalah pecundang terbesar? Kenapa dia selalu orang yang terluka? Sangguan Yulin bersalah dalam hatinya, dan dia sangat marah, merasa bahwa dia lebih bersalah daripada Doe baru saja dibunuh secara tidak adil tanpa alasan. Tetapi dia berlari di kedua sisi tanpa usaha dan tanpa kredit atau kerja keras. Pada akhirnya, dia masih terbunuh secara tidak adil. Mengapa, ya Tuhan, mengapa Anda memperlakukan saya dengan tidak adil? Sangguan Yulin menengadah ke langit, jantungnya meneteskan darah, dan dia merasa bahwa semua hal buruk di dunia ini datang kepadanya. Bagaimana dia bisa begitu buruk? Seolah-olah dia bisa melihat pikirannya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan tenang, anak Yulin, Yifan kuno itu tidak membiarkan Anda berbicara dengan putranya. Anda dapat melewati kalimat terlebih dahulu. Mungkin itu adalah hubungan antara ayah dan anak mereka. Tempat itu akan disimpan sebagai kode rahasia. Jika kamu tidak bisa membangunkan anak itu, kamu bisa mencobanya, hehehe. Tubuh tidak bisa membantu tetapi memberikan kejutan ringan. Sangguan Yulin tiba-tiba tampak cemberut, tampaknya memiliki harapan lagi, dan mengangguk dengan ganas. Oke, lakukan saja. Biarkan kuda yang mati menjadi dokter kuda yang hidup. Jadi, dia jatuh ke tepi ranjang Xiao Sanzi lagi, menurunkan nadanya, dan berkata perlahan, Xiao Sanzi, ayahmu memintaku membawakanmu hukuman, perjanjian awal, kau ingat. Kalau kau dalam bahaya pada saat itu, saya pasti akan saling membantu. Pria itu setuju untuk tidak melupakan. Hei, apakah ini yang dikatakan Laozi kepada putranya? Bagaimana bisa ada perasaan diskusi teman sebaya? Tanpa diduga, Sangguan Fei Yun tampak bingung. Alisnya bergetar sedikit, dan garis lintang dan bujur dari Bai Li juga bingung, tetapi hatinya curiga. Namun, pada saat ini, sepatah kata tiba-tiba terdengar, perjanjian pria, jangan pernah lupa. Hahaha, tidak bisa membantu tetapi semua orang melihat suara, tapi saya tidak tahu kapan, kelopak mata lemah dari 3 mata rantai perlahan dibuka. Dan bibir yang kering juga menunjukkan senyum tipis, dan memberitahu gumaman lembut. Neneknya, benar-benar bisa bangun, berkata, kode macam apa ini? Tanpa diduga, Sangguan Fei Yun langsung berteriak. Saya juga melihat ke sana dengan aneh. Bai Li Jingwei tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, pasangan ayah dan anak ini benar-benar tidak biasa. Saya merasakan bahwa beberapa ayah dan anak rukun satu sama lain. Satu jenis. Kesepakatan pria yang baik, hehehe. Orang-orang yang lain mendengarnya dan sedikit mengangguk, tetapi Sangguan Yulin tidak bisa peduli dengan hubungan ayah anak yang aneh dari keluarga kuno mereka. Dia hanya ingin memfasilitasi transaksi antara kedua pihak sesegera mungkin dan menyelamatkan hidupnya. Jadi, wajah Sangguan Yulin sangat gembira, dan dia dengan cepat berkata, bocah kecil, kamu akhirnya terbangun, dan cepat-cepat memberitahu Lao Su, apa kode rahasia selanjutnya? Aku akan mengirimkannya ke ayahmu. Bajingan ajaib, mengapa kamu mengatakan apa yang harus kamu lakukan? Meliriknya dengan lembut, senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah malaikat Ti kuno.
Meskipun wajahnya masih pucat, senyum itu penuh dengan penghinaan dan sarkasme, dan segera memberi jiwa muda 10.000 Sangguan Yulin kerusakan. Neneknya, bahkan hantu keluarga kuno ini, telah menghina Lao Su, apakah ini benar? Suara gigi yang menggigit terdengar, tinju Sangguan Yulin tidak bisa tidak berteriak keras, dan memarahi, kelinci kecil, lebih baik kau jujur Ayuro dengan Lao Su. Katakan bagian kedua dari kode rahasia sebelum ayahmu bisa mendapatkan pedang. Datang untuk mengubah hidup Anda. Dalam hal ini, apa kabar? Apa kabar? Semua orang baik-baik saja. Kalau tidak, saya tidak bahagia, ayah dan anak Anda tidak ingin bahagia, Bu Bui, mengapa Tuan menyuruhmu berteriak? Mengalihkan mulutnya dengan jijik, Gu Santong segera memutar matanya, dan tidak pergi menemuinya. Desis. Tanpa sadar mengambil nafas, Sangguan Yulin sangat marah sehingga hidungnya hampir bengkok, dan dia meraung, bocah kecil, barusan aku sudah menjelaskannya, ini bagus untukmu. Jika kamu tinggal di sini lagi, kamu akan cepat atau lambat akan mati. Hanya ayahmu yang bisa menggantikanmu dengan pedang, kau bisa hidup. Katakanlah, apa kode rahasia selanjutnya? Bajingan ajaib, mengapa kamu mengatakan apa yang harus kamu lakukan? Kakakmu, kenapa kamu tidak tahan untuk mengerti kata-kata manusia? Hampir marah. Sangguan Yulin memeluk kepalanya dan tiba-tiba merasa seperti dia akan roboh, tetapi kakinya lembut dan dia berlutut di samping tempat tidur Tikuno, memohon, bocah kecil. Aku membantu ayahmu untuk menyelamatkan Anda, kodenya baru saja cocok, kita adalah diri kita sendiri, dapatkah Anda melakukan ini padaku? Anda mengatakan bagian kedua dari kodenya, semua orang senang? Setelah diam-diam berpikir sedikit, Gu Santong menatapnya dalam-dalam, tetapi tiba-tiba dia menunjukkan senyum aneh, dan kemudian sedikit membuka mulutnya, bajingan pintu ajaib. Mengapa Tuan itu memberitahumu dari? Sudut mulut tidak bisa membantu tetapi memompa. Sangguan Yulin tiba-tiba terdiam dan tubuhnya bergetar. Mulutnya sudah memancarkan darah Yin Hong, tetapi ia memuntahkan darah setelah diserang oleh 3 mata rantai kuno. Tuan Yulin, permisi, melihat dengan tenang ke samping, dia mengerang sedikit, tetapi Baili Jingwei tiba-tiba berkata, apakah bagian kedua dari kode itu? Apakah itu buih pintu ajaib? Mengapa Tuan itu memberitahumu? Murid mata tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba, Sangguan Yulin mendengar ini dan tiba-tiba tampak tak terbayangkan, dan kemudian melihat 3 mata rantai kuno. Tetapi dia melihat wajah kecil yang indah itu, penuh dengan wajah mencibir. Bahkan jika wajah hantu kecil ini pucat, pada saat ini juga ada pandangan yang sangat menghina, Tuan kecil baru saja memberitahumu bagian kedua dari kalimat, ya. Yang tidak bisa mengerti orang, idiot. Wajahnya berkedut keras, Sangguan Yulin menutupi jantungnya dan langsung jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Hanya jantung yang terus menangis. Jenis barang apa yang dimiliki kedua ayah dan anak ini? Apakah ini ritme bermain ayah dan anak? Chapter 933, Burst. Ayah dan anak Yifan kuno ini benar-benar bisa bermain. Sinyal rahasia yang aneh, tidak bisa mengerti artinya. Melihat tubuh Sangguan Yulin berkedut, beberapa tatapan menyesakkan. Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa. Dengan tatapan yang keras, dia memandangi 2 orang di sampingnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya mengerang sedikit, dan saya tidak begitu mengerti garis lintang dan bujur, tetapi saya tidak bisa mengetahuinya lagi. Saya menggelengkan kepala dan tertawa kecil, seseorang yang aneh pasti memiliki tempat yang aneh. Mungkin ini hanya untuk mencegah orang lain dari main-main dengan kode rahasia. Tidak perlu berpikir hati-hati. Tapi bagaimanapun, kita sudah tahu bagian kedua dari kode itu, dan kita bisa berdagang. Sangguan Nak, kamu seharusnya bisa hidup kembali, mengatakan. Bukankah kamu terburu-buru? Kemudian, Baili Jingwei memandang Sangguan Yulin, yang mengalami depresi, dan tersenyum ringan, yang berarti bahwa ia telah diusir. Untuk memahami apa yang dia maksud, dia ingin memfasilitasi transaksi antara kedua pihak sesegera mungkin, sehingga model Sangguan Yulin berdiri dan membayar upeti yang mendalam kepada ketiganya. Mereka harus mengucapkan selamat tinggal, karena itu yang terjadi, saya akan kembali ke Guyifan di masa depan. Saya berharap sebelumnya bahwa transaksi antara Master Cheng dan anak itu dapat diselesaikan dengan sukses dan pedang langit akan berhasil diambil kembali. Terima kasih untuk Tuan Yan Yan. Mengangguk sedikit, Baili Jingwei tersenyum senang, dan 2 lainnya mengangguk puas ketika mereka melihat Sangguan Yulin. Walaupun anak ini memiliki nilai guna yang kecil, tetapi mulutnya cukup manis, ini ceroboh, tetapi orang yang menembak sangat nyaman. Mungkin tidak apa-apa untuk menyimpannya untuk digunakan sendiri di masa depan, hahaha.
Kedua belah pihak dengan gembira mencapai kesepakatan, dan kemudian mereka tidak lagi melihat Ti Kuno yang masih lemah dan tidak bisa bergerak di tempat tidur, dan berjalan keluar dari gua. Sambil menyaksikan sosok keempat orang itu menghilang, wajah pucat Gu Santong tiba-tiba menyunggingkan senyum aneh, lalu menghembuskan napas, dan perlahan-lahan menutup matanya lagi. Tapi di mulutnya, ada suara ambigu, ayah akan datang untuk menyelamatkanku. Hehehe, aku tidak tahu, kode rahasianya, dia mengerti. Menginjak. Di Yongdao yang remang-remang, Bai Li Jingwei dan dua Raja Pedang membawa Sangguan Yulin kembali di sepanjang jalan asli. Selama periode itu, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat tenang, lembut dan sopan. Keramahan yang sama. Dia mengikutinya dengan hati-hati dan hati-hati, di kedua sisi adalah penguasa jiwa Gui Yuan di istana kerajaan. Momentum yang kuat dan kuat membuatnya merasa tidak nyaman bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada bahaya pada saat ini. Tampaknya selama dia tinggal di tempat hantu ini untuk sesaat, dia merasa hidupnya tidak dijamin. Dan entah bagaimana, perasaan krisis yang aneh ini, ketika dia keluar, semakin dia menjadi lebih kuat, sangat aneh. Bas. Tiba-tiba, gelombang ruang aneh muncul dari tubuhnya, dan Sangguan Yulin tidak bisa menahan guncangan, tiba-tiba berhenti dan tidak bisa lagi berjalan. Saat ini, mereka hanya mencapai tengah Yongdao, masih jauh dari pintu keluar. Tiba-tiba, Sangguan Fei Yun dan yang lainnya melihatnya tiba-tiba berhenti, yang juga aneh, dan mereka menatapnya lagi dan ragu, ada apa denganmu, kenapa kamu tidak pergi? Tanpa bicara, Sangguan Yulin berdiri tegak seolah-olah benar-benar kaku dan tidak bergerak, tetapi wajahnya penuh panik, dan matanya penuh panik dan tidak mengerti. Mulutnya ingin membuka dan menutup dengan putus asa untuk sesaat, sepertinya dia tidak lagi di bawah kendalinya, dan dia tidak bisa membuka mulut. Bahkan lebih curiga di matanya, Sangguan Fei Yun berbalik dan datang ke sisinya lagi untuk memeriksa situasinya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dan Sangguan Yulin juga menatapnya dengan bersemangat, matanya seolah-olah dia meminta bantuan, dan dia memelototinya. Sayangnya, terlalu redup di sini, tapi dia tidak melihatnya, jadi dia datang ke sisinya tanpa sadar. Namun, apa yang benar-benar tidak bisa ia pikirkan adalah ketika Sangguan Yulin menatapnya dengan mata ketakutan ini, ada sepasang murid dingin di sudut gelap di luar istana, ratusan mil jauhnya. Juga melalui mata itu, menunggu dengan tenang untuknya mendekat. Mata sedikit menyipit, Zuofan dalam bayangan itu seperti seekor citah menunggu mangsa, menjepit taktik segel di tangannya, memperbaiki seluruh tubuh Sangguan Yulin di sana. Dia menggunakan pemandangan bayi darah Natal untuk menonton Sangguan Fei Yun melangkah mendekati tubuh Guan Yulin, langkah demi langkah. Dan, semakin dekat dan dekat, cahaya dingin di matanya menjadi semakin dingin. Meledak. Tiba-tiba, ketika Sangguan Fei Yun benar-benar datang ke Sangguan Yulin, mata Zuofan memadat, dan manuskripnya tiba-tiba berubah, dan hatinya berteriak. Panggilan. Napas yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Sangguan Yulin, yang tiba-tiba membuat tubuh Sangguan Fei Yun mandek, murid-muridnya menyusut dengan ganas. Dan rasa bahaya yang langka datang di bawah hatinya. Tapi dia tidak menunggu reaksinya, tetapi seluruh tubuh Sangguan Yulin meledak hebat dengan ledakan keras, dan penguasa Sol Realem meniup gelombang kejut yang kuat tanpa peringatan. Orang pertama yang bergegas menuju semua orang di sekitarnya tidak diragukan lagi adalah Sang Fei Fei Yun terdekat. Namun, apapun yang dikatakan Sangguan Fei Yun, itu juga salah satu yang terbaik di antara para master di puncak Gui Yuan, di antara 5 negara bagian. Jika ledakan diri kultivator yang melelehkan jiwa dapat membahayakan hidupnya atau mengejutkannya, maka ia masih seorang kentut. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tepat pada saat ledakan, Sangguan Fei Yun tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan pengawal Yuan Li yang kuat segera menutupi semua sudut tubuh. Sehingga dampak kuat ledakan tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali. Sisa penjaga menderita kesulitan ini, tetapi juga dengan cepat mengorbankan tubuh Yuan Li untuk memblokir dampaknya. Hanya saja mereka yang kembali ke Yuanjing tidak apa-apa. Tapi para penjaga yang juga berbaur dengan dunia jiwa, tetapi kali ini jatuh cetakan berdarah. Dalam terowongan yang panjang dan sempit ini, mereka tidak bisa berlari, dan perlindungan tubuh unsur mereka tidak cukup kuat. Tiba-tiba, seorang kultivator dengan kultivasi yang sama meledakkan dirinya. Dan segera dibom dengan 7 daging dan 8 elemen. Orang-orang dengan kekuatan yang kuat terkejut dengan cedera serius, dan mereka yang memiliki kekuatan lemah langsung terbunuh oleh kejutan. Itu hanya sekejap mata. 50 penjaga asli di Yaodao bergiliran, tetapi mereka segera pergi ke seperempat dari tuannya. Ini tidak termasuk mereka yang belum mati tetapi sudah kehilangan kekuatan tempur mereka. Dapat dilihat betapa mengerikannya penguasa alam yang melelehkan jiwa meledak, setidaknya tingkat kultivasi yang sama, tidak bisa dihentikan.
Kalau tidak, apakah tidak masuk akal untuk meledak? Namun, ini baru permulaan. Hanya setelah semua orang berpikir bahwa setelah putaran peledakan diri, itu tidak masalah, api guntur hitam yang kejam, tapi itu adalah setelah ledakan, dan segera bergegas ke kerumunan di sekitar. Tapi itu adalah Zuo Fan yang terkubur hal ketiga yang memasuki tubuh Sangguan Yulin, memadamkan nyala guntur. Kali ini, tetapi nasib lama semua orang di sini, bahkan Sangguan Fei Yun, rasa hormat Raja Pedang, juga tak terduga. Setelah semua, Sangguan Yulin meledak, hanya dampak energi dari kekuatannya sendiri. Sebagai Master Gui Yuan, tidak peduli tingkat energi atau cadangan energi, itu lebih dari puluhan kali di atas penguasa ranah jiwa yang meleleh. Tetapi nyala guntur hitam ini berbeda, ini adalah agregasi energi terkuat antara langit dan bumi. Ia memiliki tingkat tinggi dan jarang di dunia. Ia benar-benar membunuh para dewa oleh para dewa dan membunuh Sang Buddha oleh para dewa. Kecuali jika energinya habis, tidak ada kerugian. Jadi, seperti cakar hantu yang tiba-tiba keluar dari neraka, nyala guntur hitam dengan cepat mengalir ke segala sesuatu di sini, apakah itu orang atau dinding di sini, begitu disentuh. Tongkat itu menempel di sana. Berderak dan terbakar, langsung menghilang menjadi ketiadaan, dan peluang berubah menjadi debu di dunia dalam sekejap mata. Beberapa Master Gui Yuan, pelindung tubuh Yuan Li baru saja masuk ke sinar petir ini, dan belum memberikan perhatian yang cukup untuk itu. Itu tidak menanggapi apa yang terjadi, jadi dia mendengar air mata, dan tudung Yuan Li benar-benar terbakar, dan kemudian sinar petir yang kuat langsung memanjat rok mereka. Dan kemudian segera membungkus mereka sepenuhnya di laut api guntur hitam, menelan dalam sekejap. Bahkan sebelum berteriak, mereka tidak punya waktu untuk mengirimkannya, mereka bahkan membawa jiwa mereka dalam tubuh mereka, dan benar-benar tenggelam dalam nyala api hitam yang mengerikan ini. Dan tidak ada berita. Namun, Su Xiong, lebih dari 30 orang termasuk guru Gui Yuan, menghilang dan menghilang. Tidak hanya mereka, bahkan dua Raja Pedang, panik dalam menghadapi situasi seperti itu, terutama Sangguan Fei Yun, yang paling dekat dengan ledakan, ditelan oleh peradangan hitam yang luar biasa. Di sekelilingnya, itu benar-benar lautan guntur. Jika dia tidak cukup dalam dan Yuan Li cukup kuat, jika perisai Yuan benar-benar menghalangi Lei Yan dari tubuhnya, pada saat ini, dia pasti sudah mati. Namun meski begitu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan unsurnya sedang dikonsumsi dalam jumlah besar, jika dia tidak terburu-buru melarikan diri ke sini dan membiarkan nyala api guntur hitam menempel. Dia harus menyelesaikan permainan. Zizizi. Suara berderak itu tidak ada habisnya, dan api guntur yang menakutkan, bahkan yang mulia Raja Sembilan Pedang, membuat mereka merasa gemetar di hati mereka dan tidak berani mencoba dengan ringan. Bukan hanya di sini Sangguan Fei Yun, Bai Li Jingwei dan Dan Qingsheng menghadapi dilema yang sama. Bai Li Jingwei hanyalah seorang kultivator dari dunia maya. Menghadapi panggilan neraka ini, secara alami tidak ada perlawanan. Berkat perhatian Dan Qingsheng, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melindungi mereka berdua dengan tegas untuk menghindari kesulitan. Namun, melihat kerutannya yang dalam dan kengerian di matanya, jelas bahwa Raja Pedang yang memotong naga ini juga penuh ketakutan dalam hatinya terhadap peradangan hitam yang aneh. Saya tidak bisa memikirkan nyala api aneh yang diciptakan si kecil ini saat ini, telah mencapai tingkat yang luar biasa, itu benar-benar semakin mengerikan. Menyaksikan peradangan hitam mengamuk di matanya, terus-menerus berkedip, jantung Dan Qingsheng ngeri dan tak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Dia masih ingat bahwa pada pertemuan Sangyong, Zuo Fan hanya membuat jari hitam dengan jari besar, dan di depan janggut hitam tertinggi, melukai monster kecil Ye. Dan menjadi murid pertama Si Zhu yang sebenarnya. Sekarang, peradangan hitam yang seukuran ibu jari berubah menjadi lautan luas, melahap segalanya, dan bahkan 9 Raja Pedang tidak berani meremehkan. Si kecil itu semakin mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, mata Dan Qingsheng berbinar dengan cahaya, dan hatinya meledak menjadi kekaguman. Chapter 934, Tiao Hulisan. Brother Dan, api hitam ini aneh. Kekuatan unsur kita tidak bisa ditekan, dan itu masih mengikis penjaga unsur kita. Dan medannya di sini sempit, yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ayo pergi dan bicara. Menatap Lei Haimantian, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan untuk melihat Dan Qingsheng berteriak keras. Mengangguk lekat-lekat, Dan Qingsheng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Oke." Kemudian dia menyatukan jari-jarinya dan membanting jari ke langit dengan keras. Dan seluruh tanah diledakkan dengan udara pedang. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar ke gua yang semula suram ini, dan juga menuju neraka. Cakar iblis, nyala guntur mengerikan yang terus-menerus menyebar. Hai! Ada langit biru di atas kepalanya,
dan awan putih muncul. Dan Qin Sheng segera meraih bahu Bai Li Jingwei dan terbang langsung ke langit, jauh dari tempat yang dikelilingi oleh Lei Yan. Sepotong peradangan guntur masih merayap di perisai Yuan Li, tubuh sedang terkikis, dan Qin Sheng juga mengguncang tubuhnya, dan segera menyetrum perisai Yuan Li bagian luar. Dan peradangan guntur itu juga melayang dengan perisai Yuan Li di udara, ketika kekuatan unsur sepenuhnya dikurangi menjadi ketiadaan, tidak ada energi. Dan secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Beberapa suara memecah langit terdengar, dan Sangguan Fei Yun dan beberapa Master Gui Wanjing yang kuat juga terbang ke udara segera, menyingkirkan Lei Hai yang menakutkan. Sama seperti Qin Sheng, dia juga melepaskan perisai unsur luarnya, dan akhirnya dia benar-benar melarikan diri dari serangan Thunder Flame dan merasakan napas panjang lega. Tiba-tiba, para guru Gui Yuan yang berpangkat tinggi ini pada hari-hari biasa, jarang dalam hidup mereka merasakan perasaan yang mengejutkan, sepertinya mereka begitu dekat dengan kematian. Mereka ngeri. Terutama ketika mereka melihat sebidang tanah menyebar oleh peradangan guntur dan seluruh Wang Mansion terus terbakar. Mereka bahkan merasakan rasa takut di hati mereka. Hal apa yang mengerikan ini? Pada saat ini, penjaga asli 50 orang di gua hanya memiliki 5 atau 6 orang yang tersisa. Ini membuat mereka lebih tertekan. Ketika mereka melihat api guntur hitam, mereka melahirkan satu bayangan psikologis, saya tidak berani mendekat. Terlepas dari api guntur hitam, itu terus menyebar ke samping, mengubah semua kerajaan istana menjadi ketiadaan, tetapi mereka tak berdaya dan hanya bisa berdiri konyol dan menonton. Dan Sangguan Fei Yun berdiri begitu kosong di kekosongan, melihat segala sesuatu di bawah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat. Semua dengan warna menakutkan di matanya. Selain itu, ini juga pertama kalinya ia melihat situasi tidak bertindak oleh Fei Yun Sword King tanpa berteriak keras. Karena, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tenaga kerja kadang-kadang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kalimat ini. Tuan Perdana Menteri, Brother Dan, apakah Anda tahu benda apa ini? Tahukah Anda? Setelah merenung dalam waktu yang lama, Sangguan Fei Yun terbang kedua Qin Sheng. Dan dia berseru dengan wajah ketakutan, ini jelas nyala api, tapi itu tidak bisa diguncang dengan Yuan Li, juga tidak bisa dipadamkan. Hanya biarkan terbakar sendiri bersih. Itu hanya dapat dipadamkan ketika energinya habis. Untungnya, kita memiliki keterampilan yang dalam dan kekuatan yang cukup. Jika tidak, peradangan hitam ini akan ratusan kali lebih banyak, dan 9 Raja Pedang kita juga harus bersendawa. Ini benar-benar mengerikan. Mengernyit sedikit, Qin Sheng dan Bai Li Jingwei saling memandang, dan semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Qin Sheng tahu sumber nyala api itu, tetapi dia memiliki persahabatan dengan Zuo Fan, jadi dia tidak mengatakannya. Dan kesedihan di mata bahkan lebih serius. Apa peradangan hitam ini? Jangan katakan, kuncinya adalah berapa banyak itu? Dengan kengerian peradangan hitam ini, saya takut bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menahan diri. Dan kami alasan mengapa aku bisa melarikan diri sejak lahir kali ini juga karena jumlah peradangan hitam tidak cukup. Tetapi kekuatan ini sudah cukup untuk mengancam nyawa Raja 9 Pedang, kedua pedang raja dapat memikirkannya. Kita hanya menggunakan Yuan Li untuk melindungi dalam waktu tudung memblokir peradangan hitam, tetapi jika itu tidak disengaja, jika menyentuhnya. Kalau begitu kita benar-benar selesai. Tubuh bergetar serempak, dan Sangguan Fei Yun dan Qin Sheng berkata dengan ngeri, peradangan hitam ini, bahkan jika sedikit menyentuh, mungkin cukup untuk membunuh hidupku. Mengangguk berat, Bai Li Jingwei menghela nafas, hal-hal mengerikan seperti itu, Raja 9 Pedang tidak bisa lepas dari kematian. Tetapi bagaimana dengan para leluhur? Hal yang kita lihat sekarang hanyalah bagian ini, tetapi jika masih ada lebih? Saat itu, ngomong-ngomong, Bai Li Jingwei tidak akan mengatakan apa-apa, tapi Sangguan Fei Yun sudah memahami kekhawatirannya. Ya, jika masih ada bagian besar dari barang ini, selama ada cukup, bahkan orang tua yang tidak terkalahkan Jianzun, diperkirakan dia akan melarikan diri. Kuncinya adalah kemunduran, dari mana asalnya? Alisnya sangat berkerut, Sangguan Fei Yun bingung, dan Bai Li Jingwei bingung, hanya kekhawatiran tak berujung naik ke wajahnya. Singkatnya, inilah asal mula Sangguan Yulin, dan itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Sangguan. Pada akhirnya, murid mata Bai Li Jingwei pasti dingin, dan ada suara dingin. Menjentikkan pahanya dengan keras, Sangguan Fei Yun segera mengutuk, pasti begitu, para bajingan, aku tidak tahu di mana mendapatkan hal yang berbahaya. Dan kemudian membiarkan bocah itu berpura-pura mengirim surat, dan ketika dia mencapai tempat yang tertutup, dia meledakkan dirinya, jelas itu untuk membunuh orang tua itu.
Jika orang tua itu mengabaikan musuh-musuhnya pada saat itu, ia tidak memperhatikan peledakan dirinya sendiri. Dampak dari kekuatan peledakan diri itu tidak masalah. Kuncinya adalah jika nyala api sedikit menyentuh, apakah orang tua itu mati? Hah, sial Sangguan Feixiong, sangat kejam. Sangguan Feixiong, namun, Sangguan Feiyun telah menentukan bahwa bom yang meledak sendiri, dalam serangan teroris, Bai Li Jingwei masih mengerutkan kening, dan wajahnya secara luas bingung. Dengan pemilik lembut dan lembut itu, akankah dia melakukan hal yang begitu kejam? Atau apakah masih kuno untuk merencanakan semua ini? Boom! Namun, tidak menunggu suaranya jatuh, semburan suara segera datang dari kejauhan. Terkejut, ketiganya berbalik dan melihat bahwa tidak ada tempat lain, itu adalah halaman timur istana Feiyunnya. Selain itu, momentum raksasa datang dari sana, dan dari waktu ke waktu, ada pedang Qi yang tidak bisa ia kenal lagi, tetapi itu adalah kekuatan pedang unik mereka dari keluarga Sangguan. Pipi tidak bisa menahan diri untuk menelan dengan ganas, dan Sangguan Feiyun menggertakkan giginya dengan kebencian. Bai Li Cheng, Anda tahu, orang-orang itu hanya tikaman yang direncanakan. Di sini membiarkan bocah bau Sangguan Yulin meledak di depan lelaki tua itu, di sana segera bergegas ke Tuan untuk mendukung. Jelas, bahkan jika orang tua itu tidak terbunuh, mereka juga berencana untuk menuai kepalanya. Tetapi tidak mudah untuk menginginkan orang tua itu mati. Dengan tangisan dingin, Sangguan Feiyun segera menginjak kakinya dan terbang ke sana. Sisa orang melihatnya, melihat tambalan hitam di bawah tanah, mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka mungkin juga pergi untuk bertarung melawan Lord Sword King, dan mereka semua mengikuti. Feiyun Sword King, tunggu. Bai Li Jingwei buru-buru memanggil, tapi Sangguan Feiyun tertegun oleh kemarahan, mengabaikannya, dan terbang pergi tanpa melihat ke belakang. Sedikit erangan mendalam di bawah hatiku, mata Bai Li Jingwei sedikit menyipit, sekali lagi menatap Lei Yan, tidak bisa menahan napas, dan kemudian memberi dan King Sheng mengedipkan mata. Keduanya juga terus mengikuti mata Sangguan Feiyun sosok itu terbang. Tapi yang tidak mereka perhatikan adalah bahwa setelah mereka semua pergi, bayangan bayi merah darah itu melintas dengan tajam dan tenggelam dalam radang guntur hitam yang menyebar. Kemudian, setelah penyeberangan Yongdao yang ditutupi oleh Thunder Flame, dia bergegas langsung ke tanah, dan segera datang ke ruang rahasia, di mana dia melihat sosok lemah dari Santong kuno. Anak ketiga kecil, bayi berdarah membuat panggilan akrab. Gu Santong menggoncangkan tubuhnya perlahan membuka pupil lemahnya, dan melihatnya, tetapi tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Ayah, kamu akhirnya di sini. Itu tentu saja. Ayah akan membawamu keluar dari sini. Mengangguk dengan cemas, bayi darah itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang hitam. Perlahan-lahan melayang di bawah Ti kuno, dan dengan lembut mengangkatnya, lalu dengan rengekan, ia mengambil yang kuno sosok dari 3 tautan langsung terbang keluar dan menghilang seketika. Di sisi lain, Sangguan Feixiong, penguasa keluarga Sangguan, mengambil 10 Master Guiyuan termasuk 3 musuh keluarga Seon, mendatangkan malapetaka di halaman Feiyun Wangfu. Dan ada beberapa master dalam penjaga yang datang. Namun, di bawah kekuatan ketiga pengudusan Seon, sebanding dengan kekuatan Nine Sword Kings, Tong Tong bukan musuh yang bersatu. Terlebih lagi, para penjaga di sini sangat terbatas, di mana lawan dari para tuan ini yang telah dipilih dengan cermat oleh keluarga Sangguan. Boom! Pedang udara terbang melintasi, dan suara keras memekakkan telinga. Seiring dengan runtuhnya balok pahatan, Sangguan Feixiong berdiri di udara dan melihat sekeliling, tetapi dia mendengar ratusan suara pecah dan melaju ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, sial, para penjaga kerajaan itu saya telah berkumpul di sini, saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak di sana. Jika tuan-tuan istana berkumpul bersama, dan Sangguan Feiyun datang lagi, kami 10 orang tidak akan dapat menonjol dengan sukses, dan kami harus mengatakan bahwa kami harus menutup telepon lagi. Atau hanya beberapa nyawa, sayangnya. Sangguan Feixiong, kamu orang tua, bahkan bermain bom manusia dengan orang tua itu, hampir membunuh nyawa orang tua itu. Hari ini, orang tua itu tidak akan pernah membiarkan kamu pergi, ayo pergi. Tiba-tiba, mengatakan bahwa Cao, Sangguan Feixiong dengan cemas menghancurkan pikirannya. Raungan marah Sangguan Feiyun sudah bergema di telinga mereka. Tanpa diduga, Sangguan Feixiong menoleh untuk melihatnya, tetapi dia melihat Sangguan Feiyun menderu berulang-ulang, dia dengan bersemangat mendekati dia. Dan di belakangnya dan King Sheng terbang dengan ratusan mil garis lintang dan bujur, tetapi dia sangat senang dan memberi isyarat. Dao, semua orang mundur dari lelaki tua itu, hasil tangkapan ikan, tidak perlu lagi terjerat. Suara itu jatuh, tetapi setelah beberapa bisikan.
Keluarga Sangguan dan yang lainnya yang masih hancur di sini semua terbang dalam sekejap, dan tiba-tiba tidak ada yang meninggalkan sosok. Chapter 935, Serial Meter. Tiba-tiba dia mandek. Ketika Sangguan Fei Yun bergegas, Sangguan Fei Xiong sudah melarikan diri, dan menghilang, tetapi dia bahkan tidak memukul wajahnya. Ini membuatnya marah dan marah, melompat dengan keras, menunjuk ke arah pelarian mereka dan memarahi, orang tua sialan, mengecilkan kura-kura kepalanya. Dan setelah melihat orang tua itu selamat dan sehat, ia berlari dengan ekornya. Sial, apa? Sesuatu. Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang tua itu, Anda akan memiliki bom manusia. Ternyata Anda orang tua telah menjadi begitu jahat. Tetapi Anda harus melakukan bom manusia, menemukan sesuatu yang layak, setidaknya kembali ke dunia asli, maka ada sedikit itu. Kepalamu, biarkan seorang lelaki kecil yang baru saja menerobos dunia yang melelehkan jiwa sampai mati. Apakah pahlawan itu? Jika Anda ingin melakukan kurang kebajikan, Anda masih tidak ingin menghabiskan uang, pengepungan, pemborosan, bagaimana Anda layak menjadi Master Sangguan? Sangguan Fei Yun memarahi, meludah ke segala arah, dan membuat hatinya merasa buruk. Bukan hanya dia memarahi Sangguan Fei Xiong tanpa malu-malu, tetapi dia juga membenci kelemahan Sangguan Yulin. Bahkan jika dia meledak, dia tidak melukainya dengan satu rambut pun. Jika ini didengar oleh Sangguan Yulin Jiuquan, dia pasti akan depresi. Saya tidak ingin mengirim surat jika saya memprovokasi seseorang. Mengapa saya mati secara samar? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia sudah dikendalikan untuk meledak dan mati. Lei Yan menelan jiwanya secara instan, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dapat dikatakan bahwa benar-benar bingung. Diperkirakan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi bahkan sebelum dia meninggal, jadi dia menggantung dengan tidak dapat dijelaskan. Tetapi dia tidak tahu bahwa saat dia memutuskan untuk mengirim surat kepada Zuofan, dia ditakdirkan untuk menjadi orang mati Zuofan dan menjadi bagian dari rencana penyelamatan iblis. Terus terang, Zuofan membiarkannya mengirim surat, atau membiarkannya mengirim orang mati. Mengirim surat itu hanya kedok. Fei Yun Sword King, simpan air liur. Orang-orang tidak berencana untuk membunuhmu sama sekali. Kamu sangat dikutuk, tapi itu agak salah. Wow, sosok yang berkedip, sosok dan King Sheng dan Baili Jingwei muncul di sampingnya. Tidak bisa menahan tawa, Baili Jingwei memandang Sangguan Fei Yun, yang meludah seperti tikus memarahi jalan, tetapi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hatinya rahasia. Meskipun orang ini adalah orang berpangkat tinggi, bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang, begitu kasar. Tubuhnya tidak bisa menahan guncangan, Sangguan Fei Yun menoleh untuk melihat ratusan mil garis lintang dan bujur, semua dengan keraguan di wajahnya. Tuan Perdana Menteri, bagaimana menurut Anda? Mereka tidak berencana untuk membunuh orang tua itu? Itu baru saja meledak, ditambah serangan mendadak ini, apa yang terjadi? Pria tua itu tidak memiliki kubah di tangannya. Bukankah tujuan mereka kali ini untuk kepala wanita tua itu? Dan anak itu tidak mengekspos dirinya lebih awal, dan dia tidak meledak terlambat, tetapi dia juga meledak di samping pria tua itu. Jika bukan rencana untuk membunuh orang tua itu, situasi seperti apa yang akan menjadi pembunuhan orang tua itu? Hahaha. Raja Pedang Fei Yun luar biasa dalam kekuatannya, terkenal di 5 negara bagian. Tidak bisa menahan tawa, Baili Jingwei perlahan menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar menginginkan kepalamu, mereka pasti akan mengerahkan rencana yang lebih rinci, tidak perlu begitu sembrono. Kamu lihat kamu tidak baik, apakah bahkan tidak melukai rambut akar? Itu Ben Wang yang berhati-hati menghalangi peradangan hitam pada waktunya, atau yang lain. Terlepas dari kengerian api hitam. Kekuatan Raja Pedangmu lebih sensitif daripada panca indera dan 6 indera Master Guiyuan biasa. Bagaimana bisa ledakan diri bocah manja, bahkan serangan tiba-tiba, menyembunyikan akal lamamu? Energinya berfluktuasi pada waktu itu, mudah untuk diperhatikan. Kecuali pada level yang sama, peledakan diri tidak akan benar-benar digunakan sebagai serangan. Menggelengkan kepalanya perlahan, Baili Jingwei tersenyum dengan acuh tak acuh. Raja Pedang bisa memikirkannya lagi, cara yang tidak bisa digunakan sebagai serangan diam-diam. Tetapi digunakan untuk serangan diam-diam. Apakah ini pembunuhan? Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sangguan Fei Yun menatap dalam pada garis bujur dan lintang dari Baili, dan matanya tiba-tiba menunjukkan warna bingung. Tuan Perdana Menteri berarti, mereka hanya ingin kita untuk sementara berpikir bahwa ini adalah pembunuhan terhadapmu, itu saja. Sudut mulut sedikit melengkung dalam lengkungan yang aneh. Dan para bangsawan dari garis lintang dan garis bujur mengangguk dengan lemah dan ada suara yang samar. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Sangguan Fei Yun bahkan lebih bingung untuk sementara.
Iya, untuk sementara, mengangguk perlahan, Baili Jingwei tidak bisa menahan tawa keras. Jika Raja Pedang ingin memahami segalanya, lalu kembali dan melihat ruang rahasia, hahaha. Dengan mengatakan itu, Baili Jingwei telah mengangkat kakinya dan terbang kembali. Dan King Sheng, sebagai penjaga khususnya, segera mengikuti. Sangguan Fei Yun merenung sedikit, dan juga terburu-buru. Pada saat mereka kembali ke lubang rahasia ini, potongan-potongan api guntur hampir terbakar, hampir berusaha memadamkan. Hanya ada beberapa titik api sporadis di dalam lubang, yang masih menyala. Dengan kerutan, Sangguan Fei Yun melambaikan semua batu di pintu masuk gua, dan bahkan jatuh dengan Thunder Flame itu. Dengan cara ini, lubang itu terungkap lagi, dan 3 orang Baili berjalan dengan gembira. Itu masih melewati Yongdao yang panjang dan sempit, hanya kali ini, karena ledakan diri dan guntur, Yongdao sudah lebih dari setengah lebih pendek. Dan ketiganya dengan cepat datang ke ruang rahasia lagi. Namun, yang mengejutkan dan King Sheng dan Sangguan Fei Yun adalah bahwa Ti Kuno di tempat tidur balok berukir sudah lama menghilang. Dia bergegas ke tempat tidur dan menyentuh tempat tidur. Itu sudah dingin, menunjukkan bahwa orang itu sudah lama pergi. Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi kewalahan. Kapan kamu hilang? Seharusnya sudah diselamatkan ketika kita bergegas berurusan dengan orang-orang di keluarga Sangguan. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sangguan Fei Yun menatap tajam pada Baili Jingwei, bertanya-tanya Perdana Menteri Senior, apakah Anda tahu semua ini? Tentu saja, aku tahu dari awal. Kilatan tajam di matanya. Dan senyum aneh melintasi sudut mulut Baili Jingwei, lawan kita kali ini bukan milik Sangguan. Itu, Gu Yifan. Tanpa sadar, Sangguan Fei Yun terkejut, itu dia? Bagaimana dia melakukannya? Dan kami tidak setuju untuk meminta putranya mengganti pedangnya, mengapa dia mau? Kami setuju, tapi apakah kamu berpikir bahwa setelah kita mendapatkan Sky Sword, akankah kita benar-benar pergi dengan ayah dan anak mereka? Dengan mencibir, Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, perdagangan mengganti pedang dengan seseorang. Belum lagi ketidakpercayaan, Gu Yifan bahkan tidak percaya. Sekarang pedang Chongtian adalah penjaga nyawa. Setelah pertukaran berhasil, sudah waktunya bagi kita untuk mengejarnya di Zhongzhou. Ayah yang dilanda godaan dengan anak yang terluka parah, kemana menurut Anda dia bisa pergi? Jadi, dia pasti akan membutuhkan kedok keluarga Sangguan. Tanpa pedang, Sangguan bagaimana keluarga bisa membantunya? Jadi sejak awal, dia tidak berencana untuk berurusan dengan kita, dia hanya ingin menangkap seseorang. Mengambil napas dalam-dalam, Baili Jingwei melihat sekeliling dan melihat ke kamar kosong, dan tertawa pelan, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menyelinap masuk, memenangkan kekacauan. Dan menyelamatkan anak itu, tetapi dari Sangguan Yulin ketika saya bertanya untuk melihat anak itu, saya tahu bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang. Sepanjang sisa hidupnya adalah serangkaian trik. Pertama, Sangguan Yulin meledak dalam satu gerakan, dan peradangan hitam memenuhi seluruh lubang. Mengetuk gunung dan mengguncang harimau, mengganggu pikiran kita. Ketika orang-orang kesal di hati mereka, mereka akan mengatur diri mereka sendiri dan masuk ke perangkap orang lain. Jadi aku berkata kepada Fei Yun Sword King, kamu pikir keluarga Sangguan ada di sini untuk membunuhmu? Ide ini hanya sementara. Karena kamu setelah Anda tenang dan menemukan bahwa anak itu hilang, Anda akan mengerti bahwa tujuan mereka bukan milik Anda. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Sangguan Fei Yun menatap dengan cermat pada ratusan mil garis lintang dan bujur, diam-diam berpikir sedikit dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dan hatinya akhirnya jernih. Selanjutnya, ada kecelakaan di sini. Sangguan Fei Xiong segera menyerang istana, dan itu sangat jauh. Jelas bahwa harimau itu jauh dari gunung. Pada saat yang sama, lebih pasti bahwa pembunuhan di hati Fei Yun Jianwang, apakah itu mengganggu hatinya atau merawat dirinya sendiri. Wajahmu akan marah, dan kamu akan dipindahkan dari sini. Dan dengan segel api hitam ini, para penjaga di sini takut akan hal mengerikan ini. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan logis untuk mengikutimu pergi. Tidak bisa menahan senyum ringan, Baili Jingwei menyentuh kasa cahaya perlahan dan pelan, berkata, dengan cara ini, dia bisa memasuki tanah tak berawak dan masuk untuk menyelamatkan orang. Sebelumnya dia membiarkan Sangguan Yulin mengirim surat dan juga memberitahu kami isi surat itu juga untuk mengubur ganjalan di hati kami. Transaksi kami dengannya setengah bulan kemudian. Suara apapun selama periode ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi hanya Sangguan Yulin yang meledak dan keluarga Sangguan serangan itu, kami secara alami mengecualikannya. Hehehe. Yang kuno ini benar-benar memperhitungkan semua kegembiraan, kesedihan, dan mentalitas orang. Ini tidak sederhana. Itu tidak sederhana.
Sudah bertahun-tahun di negara ini, dan aku belum pernah menemukan lawan yang tangguh. Nah, diperkirakan bahwa mengambil kepalanya akan memberi Perdana Menteri rasa prestasi yang tinggi. Kilatan halus di matanya, Baili Jingwei menyeringai, dan segera menunjukkan senyum aneh. Setelah mendengarkan sangguan Fei Yun, dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan bahkan berkeringat dingin di belakang punggungnya. Anak ini cepat dan galak. Dan dia sangat kejam dan serbaguna. Dia tidak dapat diprediksi dan langka di dunia. Kali ini disebut sangguan. 10 tuan keluarga menyelamatkan anak itu dan pensiun. Untungnya, dia bukan anggota keluarga sangguan, kalau tidak, seluruh keluarga menjadi sangat sulit. Ya, ahli strategi yang baik, kekuatannya tidak penting, tapi itu bisa membuat bidak catur di tangannya menjadi sangat berbahaya. Jika keberadaan Gu Yifan seperti itu, jika digunakan kembali oleh 4 negara lainnya, itu akan menjadi kerajaan bintang pedang di Cina. Sangat berbahaya sehingga tidak bisa lagi berbahaya. Niat membunuh dengan telanjang muncul di matanya, dan Baili Jingwei berkata dengan keras, jadi kali ini, dia harus dipotong dari rumput untuk menghindari masalah di masa depan. Menatap erat pada tinjunya yang terkepal kuat, sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi juga sedikit mengangguk. Ya, orang ini sangat berbahaya, tetapi apakah Perdana Menteri pernah memikirkan Zhao An? Tidak pernah. Dia menggelengkan kepalanya dengan ganas. Dan garis bujur dan garis lintangnya sangat kencang. Sudah lama saya katakan bahwa saya tidak menyukai orang-orang seperti saya. Cukup bagi saya untuk menjadi tuan rumah bagi situasi keseluruhan di Zhongzhou, dan saya tidak memerlukan yang luar biasa. Melihatnya dalam-dalam, dan Qing Sheng terdiam di samping. Tapi dia menghembuskan napas lama. Ini adalah pertama kalinya ia melihat penampilan mendebarkan dari Baili Jingwei, mungkin statusnya benar-benar terancam.